Sebelumnya izin perkenalan Bang, aku Nurulita Rabani dari kelompok 7, kelas Bahasa Indonesia kelompok 04. Di sini aku mau izin wawancara, boleh nggak Bang? Boleh, perkenalkan saya Sultan Malakim dari Fakultas Peternakan Angkatan 23. Di sini kan kami dapat temanya itu tentang penyimpangan sosial ya Bang. Kita tuh ngambil temanya itu tentang seks bebas. Ini aku izin tanya-tanya dikit ya Bang. Boleh. Eh, Bagaimana pandangan Abang atau Abang memaknai istilah seks bebas itu dalam konteks kehidupan mahasiswa Bang? Nah, untuk seks bebas dibilang dalam kalangan mahasiswa itu yang pertama itu kayak seperti melakukan hubungan seksual yang di luar kata pernikahan atau yang tidak halal dalam agama. Selanjutnya itu, menurut Abang, apa yang membuat perilaku seks bebas ini dianggap sebagai penyimpangan sosial masyarakat atau mahasiswa? Nah, kenapa dianggap menyimpang? Itu karena kan di agama kita, salah satunya Islam itu kan dilarang untuk berhubungan, melakukan seksual itu di luar agama. Sedangkan itu kan termasuk norma sama adab juga. Jadi kayak tidak menyimpang kali dengan ajaran kita. Apalagi kan kita negara mayoritas yang bentuknya Islam semua. Selanjutnya, menurut Abang, perilaku seks bebas ini berdampak tidak terhadap kehidupan sosial atau prestasi mahasiswa itu, Bang? Oke. Nah, kita dulu kutipnya itu untuk berdampak ya ke masyarakat. Nah, dampak masyarakat itu dari salah satunya kita ambil dari keluarganya itu pasti keluarganya akan merasa malu kalau misalnya anak itu melakukan seks di luar pernikahan pasti kan akan membuat malu keluarga dan juga untuk dalam akademik itu akan kayak IPK turun, pasti dia tidak fokus kepada kuliah, apalagi sampai dia menghasilkan yang nggak diinginkan oleh semua orang. Jadi kayak IPK dia pasti turun, terus untuk fokus dia kuliah tuh kayak kurang gitu. Jadi kayak dia mikir kemungkinan kalau misalnya dia mikir dia udah punya anak tetapi dia nggak mau tanggung jawab itu kan emang lebih parah lagi. Sejauh ini tuh Abang pernah lihat nggak kampus atau fakultas itu pernah memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi atau perilaku seksual gitu? Untuk di Fakultas Peternakan sendiri itu pernah waktu bakti bakti setiap awal masuk angkatan itu diajarin gimana perilaku dan sikap norma yang ada di fakultas. Pertanyaan terakhir ya Bang. Jika Abang diminta untuk merekomendasikan atau memberikan saran untuk mencegah perilaku seks bebas ini Bang, saran apa yang akan Abang berikan kepada mahasiswa? Untuk saran mahasiswa itu yang pertama ya dia mengingat untuk awal orang tuanya, keluarganya, karena kan itu memalukan keluarga dan dia mengingat tujuan utama dia ke kampus itu ngapain. Dan itu tergantung pribadi apakah orang itu menerima atau tidak. Mungkin Assalamualaikum segitu. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nararia Kalista Zalzia dengan NIM 2510611134. Di sini saya ingin mewawancarai mahasiswa angkatan 23 dan sebelumnya boleh Kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Karatulin Saidhat dari Angkatan 23 Fakultas Peternakan. Baik, Kak, di sini saya ingin mewawancarai Kakak beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Kakak memaknai istilah seksual bebas dalam konteks kehidupan mahasiswa? Kalau bagi saya pribadi itu seksual bebas itu sesuatu yang terlarang ya, apalagi di kalangan mahasiswa. Karena mungkin udah banyak juga kasusnya banyak mahasiswa yang hamil di luar nikah atau dan lain sebagainya. Jadi sepatutnya itu seksual bebas itu tidak diperbolehkan dan sangat dilarang terutama di kalangan mahasiswa. Pertanyaan kedua, menurut Kakak apa yang membuat perilaku ini dianggap sebagai penyimpangan sosial? Kalau menurut saya pribadi, kenapa seksual bebas itu disebut penyimpangan sosial? Karena terutama itu jika itu terjadi yang paling beresiko dan paling dirugikan itu pihak wanita. Dan juga jika terjadi ini di masyarakat itu akan mendorong banyaknya terjadi kasus-kasus selanjutnya. Terus menurut Kakak, apakah perilaku seksual bebas dapat memengaruhi kehidupan sosial dan prestasi akademik dari mahasiswa dan jelaskan apa saja? Kalau menurut saya itu sangat-sangat mengganggu, terutama di bidang akademik. Karena fokusan mahasiswa tidak lagi
terlalu terfokus di akademik karena sudah terfikirkan hal-hal yang terlintas di otaknya gitu, terutama mengenai seksual bebas ini. Dan kalau untuk akademik mungkin kebanyakan orang-orang yang sudah melakukan itu akademiknya itu bermasalah gitu. Mungkin itu dari saya. Terus sejauh ini, apakah kampus atau fakultas pernah memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi atau perilaku seksual? Jika pernah, apakah efektif? Kalau sejauh ini masih belum ya, cuman ada terdapat beberapa seminar yang diadakan oleh mahasiswa terkait hal tersebut. Dan untuk keefektifannya mungkin pada saat dilaksanakan itu mungkin efektif, dan kalau untuk jangka panjang itu masih belum efektif. Terus jika kakak diminta memberikan rekomendasi untuk mencegah perilaku seksual bebas di kalangan mahasiswa, apa yang akan kakak sarankan? Mungkin yang dapat saya sarankan mungkin dari UKMF atau lembaga yang berwenang di fakultas terutama, ataupun dari universitas, mungkin dari BEM itu bisa melakukan pergerakan terkait penyimpangan-penyimpangan ini gitu. Dan juga mungkin dari kampus juga bisa buat suatu pelaporan di mana jika hal tersebut terjadi, pihak-pihak yang terkena di situ bisa melaporkan langsung ke pihak kampus dan pihak kampus bisa menindaklanjuti itu gitu. Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya dan segitu saja pertanyaan wawancara pada hari ini, dan terima kasih telah meluangkan waktunya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, izin kami mewawancara Abang. Perkenalkan, saya Nur Nizawati dari kelompok 7 Bahasa Indonesia dari kelas 04, Bang. Saya ingin mewawancara Abang tentang seks bebas, Bang. Bang, boleh perkenalkan namanya, Bang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emerta Zubendra, yaitu mahasiswa Fakultas Peternakan Angkatan 24. Jadi, saya mau bertanya, Bang, bagaimana menurut Abang mekanisme istilah seks bebas dalam konteks kehidupan mahasiswa? Baik, mungkin seks bebas adalah suatu hubungan yang kita tahu di dalam agama Islam, yaitu belum ada kaitan akad nikah. Mungkin jika terjadi seks bebas ini, dalam suatu agama Islam akan terlibat dosa maupun itu berpengaruh kepada anaknya. Mungkin bisa cacat maupun sebagainya. Mungkin hanya itu. Selanjutnya, Bang, menurut Abang, apa yang membuat perilaku ini dianggap sebagai penyimpangan sosial? Nah, mungkin kalau dari lingkup fakultas saja ya, Afni, karena pergaulan bebas bukan hanya dari seks bebas, dari segi kita berhubungan kayak pegangan tangan itu sudah termasuk pergaulan bebas. Selanjutnya, Bang, menurut Abang, apakah perilaku seks bebas ini dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan prestasi akademik dari mahasiswa? Dan jelaskan apa saja. Sangat berpengaruh, karena kalau terjadinya suatu intim atau hubungan tubuh yang tidak halal, itu akan berpengaruh kepada pikiran, fisik bagi seseorang. Mungkin dari segi mahasiswa, mungkin akan terganggu akademiknya, dan jika orang tersebut hobi olahraga, itu akan berpengaruh besar untuk stamina tubuhnya. Nah, selanjutnya, sejauh ini apakah kampus atau fakultas pernah memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi atau perilaku seksual? Jika pernah, apakah itu efektif? Mungkin kalau edukasi ya, kalau edukasi pernah nih, itu pada TAC, training karakter pada di UNAN, itu pas di Bakti ada menjelaskan tentang pergaulan bebas, yang mana pergaulan bebas itu sangat penting. Dan kalau di edukasi di fakultas juga pernah di Bakti fakultas. Mungkin hanya itu. Selanjutnya, Bang, pertanyaan terakhir. Jika Abang diminta memberikan rekomendasi untuk mencegah perilaku seksual bebas di kalangan mahasiswa, apa yang akan Abang lakukan dan saran? Mungkin kalau saran dari Abang tersendiri ya, mungkin memberikan suatu edukasi atau paparan tentang apa dampak melakukan pergaulan bebas. Mana yang kita ketahui, jika melakukan pergaulan bebas itu akan berpengaruh pada keluarga, yang mana nama keluarga buruk,
dan juga sosial kita juga berpengaruh karena teman-teman bisa menjauhi kita dan kita akan tersudut. Baik Bang, cukup sekian pertanyaan dari kami. Izin Bang, sebelumnya perkenalkan nama aku Nurul Taragami dari Angkatan 25, kelompok 7 Bahasa Indonesia, kelas 04 Bang. Sebelumnya izin Bang, boleh nggak kalau aku abang yang wawancara? Boleh. Sebelumnya boleh perkenalkan dirinya dulu. Baik, nama Abang Lutfan Dandre dari Angkatan 24, Fakultas Peternakan. Di sini kan kita kan dapat temanya tentang perilaku menyimpang ya kan Bang. Kita itu ngangkatnya tentang seks bebas Bang. Di sini aku mau nanya-nanya nih Bang, ke Abang. Yang pertama itu bagaimana nih pandangan Abang atau Abang memaknai istilah seks bebas ini dalam konteks kehidupan mahasiswa ini Bang? Baik, seks bebas tersebut kan merupakan hubungan terlarang atau hubungan di luar nikah ya. Jadi kita sebagai mahasiswa harus menghindari hal-hal tersebut, apalagi ini di lingkungan kampus. Kalau bisa kita harus benar-benar sangat menghindari hal tersebut. Jangan sampai berduaan di tempat tertutup atau tempat tersembunyi. Kita sebagai mahasiswa merupakan sebagai contoh atau tokoh lah di suatu masyarakat karena mahasiswa itu merupakan orang yang berpendidikan tinggi. Jadi kita harus benar-benar menghindarkan hal tersebut. Selanjutnya itu menurut Abang apa yang membuat perilaku seks bebas ini dianggap sebagai perilaku menyimpang bagi mahasiswa ini? Perilaku tersebut disebut menyimpang karena perilaku tidak senonoh atau dianggap tidak baik sebagai bagaimananya. Karena perilaku tersebut merupakan hal-hal terlarang yang ada di dalam agama atau dalam norma-norma kehidupan kita. Seperti kayak melakukan seks bebas, hubungan cowok dan cewek. Itu kan tidak baik kalau tidak sah atau di luar nikah. Mungkin begitu aja. Selanjutnya itu menurut Abang apakah perilaku seks bebas ini dapat mempengaruhi kehidupan sosial mahasiswa atau prestasi akademik dari mahasiswa ini? Kalau iya, jelaskan apa saja itu contohnya Bang. Oh, itu sangat-sangat mempengaruhi karena perilaku bebas ini bisa memperubah kepribadian, pola pikir, dan kesehatan mental orang tersebut. Dan bisa juga mengganggu akademiknya karena pembelajaran mereka terganggu karena sering melakukan hal tersebut atau menonton video yang tidak senonoh. Itu bisa mengubah bentuk wajah atau pola pikir kita yang jadi tidak baik dan sering lupa akan hal pelajaran atau hal apapun itu kita pasti akan sering lupa. Jadi sebaiknya kita hindari atau kita jauhi hal tersebut. Selanjutnya itu sejauh ini apakah Abang di kampus itu atau fakultas pernah memberikan sejauh ini apakah Abang pernah melihat kampus atau fakultas itu memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi atau perilaku seksual Bang? Jika pernah itu apakah efektif itu? Seingat abang belum pernah menghadiri atau mengikuti yang tentang seks bebas ini kayak seminar-seminar atau apa tentang seks bebas, tapi abang tahu cara mengatasinya dan cara menghindarinya. Terakhir itu jika Abang diminta untuk memberikan rekomendasi untuk mencegah perilaku seks bebas di kalangan mahasiswa ini Bang, apa yang Abang sarankan untuk para mahasiswa gitu Bang? Ya, yang pertama-tama pandailah memilih pergaulan. Pilihlah pergaulan yang dengan teman-teman yang berakhlak baik, dengan teman-teman yang berpikiran positif, berpikiran baik. Pokoknya pergaulan yang baik. Dan jangan ikut-ikut pergaulan yang nakal seperti nongkrong pulang malam, ikut-ikutan. Pokoknya pergaulan dijaga. Mungkin itu aja Bang dari aku. Makasih banyak ya Bang sebelumnya. Baik Kak, izin perkenalan, nama saya Nadia Aprilia. Kami akan mewawancarai tentang pergaulan seks bebas. Yaitu mungkin perkenalkan nama aku Ella Putrika dari Faterna Angkatan 23. Baik Kak, di sini saya akan mempertanyakan bagaimana memakai istilah seks bebas dalam konteks kehidupan mahasiswa. Kalau untuk bebas sendiri itu kan emang sudah dilarang ya, baik di agama dan
aturan pemerintah juga ada kan melarang untuk pergaulan bebas dan segala macamnya. Yang kedua yaitu menurut kakak, apa yang membuat perilaku ini dianggap sebagai menyimpang sosial? Karena menyimpang mungkin karena kita mahasiswa ya, nggak ada ikatan dan segala macam gitu. Jadi kayak hubungan yang emang melanggar norma dari agama, ada istiadat dan sebagainya. Menurut kakak, apakah perilaku seks bebas dapat memengaruhi kehidupan sosial dan prestasi akademik dari mahasiswa? Tentu sangat akan berpengaruh ya. Gimana pasti ada penyesalan gitu. Mereka melakukan dengan yang bukan kayak mereka punya ikatan jelas gitu sama iklim segala macam. Pasti itu akan berdampak ke emosional mereka. Apalagi itu kalau ada misalnya direkam atau segala macam oleh pasangannya, pasti itu akan sangat-sangat berdampak gitu. Ada tindakan pengancaman dan segala macam. Tindakan ini akan menimbulkan berbagai kesalahan-kesalahan yang lain di berikutnya. Yang keempat, sejauh ini apakah kampus atau fakultas pernah memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi atau perilaku seksual? Untuk sejauh ini belum ada ya, tapi mungkin kita berharap untuk kedepannya ada gitu. Tapi di UNAN sendiri itu ada namanya Satgas PPKS kan, dimana kita bisa melaporkan jika kita terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan selama di kampus. Oke, yang terakhir Kak, jika kakak diminta memberikan rekomendasi untuk mencegah perilaku seks bebas di kalangan mahasiswa, apakah kakak disarankan? Kalau dari saya pribadi kan, untuk seks bebas janganlah. Jangan. Sebelumnya di sini perkenalkan nama saya Nurholisa dengan NIM 2510611137. Di sini abangnya boleh perkenalan dong? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Fadilah dengan NIM 2510611109. Di sini saya ingin mewawancarai Rapi tentang pergaulan bebas di lingkungan mahasiswa. Jadi pertanyaan yang pertama tuh, menurut Rapi bagaimana makna istilah seks bebas dalam konteks kehidupan mahasiswa? Menurut saya seks bebas itu kayak berhubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan. Jadi pertanyaan yang kedua tuh, menurut Rapi apa yang membuat perilaku ini dianggap sebagai penyimpangan sosial? Yang pertama itu mungkin dia melanggar norma agama sama norma sosial gitu, karena tidak ada bertanggungjawaban antara sesama pihak. Pertanyaan selanjutnya, apakah perilaku seks bebas dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan prestasi akademik dari mahasiswa, dan jelaskan apa saja? Mungkin dari psikolog, mungkin dari psikologis, korban itu biasanya akan trauma atau mentalnya down gitu kan. Untuk pengaruh prestasi mungkin ada, kayak fokus dia belajar mungkin menurun, mungkin itu. Selanjutnya, sejauh ini apakah kampus atau fakultas pernah memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi atau perilaku seksual? Jika pernah, apakah efektif? Pernah, mungkin ada waktu TAC ada, terus Student Day ada juga. Efektifnya mungkin kurang mungkin. Ya. Selanjutnya, jika Anda diminta memberikan rekomendasi untuk mencegah perilaku seks bebas di kalangan mahasiswa, apa yang akan Rapi sarankan? Mungkin kalau Raffi mungkin sarankan mungkin dari orang tua, apalagi kita kuliah kan, pasti jauh dari orang tua. Mungkin orang tua mengingatkan lagi kembali kepada anaknya bahwa jauhilah perbuatan itu. Terus itu gitu. Okay. Terima kasih ya. Baiklah, sini saya akan mewawancarai dari kakak boleh perkenalkan diri dulu. Nama aku Tajfiu Muliza Matri dari jurusan Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak. Baik, di sini saya akan bertanya kepada kakak, bagaimana sih Anda memaknai istilah seks bebas dalam konteks kehidupan mahasiswa? Menurut aku, seks bebas itu tuh kayak hubungan yang dilandaskan antara suka sama suka itu. Biasanya tanpa ada ikatan yang jelas. Menurut kakak, apa yang membuat perilaku ini dianggap sebagai penyimpangan sosial? Ya, karena
Karena kita kan di Indonesia, apalagi kita di Minang. Nah, di Minang ini kan kayak hal-hal kayak gitu tuh dianggap masih tabu. Menurut kakak, apakah perilaku seks bebas dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan prestasi akademik mahasiswa? Jelaskan apa saja. Nah, sama banget. Pertama itu dari fokus akademik. Dari fokus sosial. Nah, dari fokus sosial itu biasanya orang yang melakukan seks bebas ini punya masalah dengan lingkungan pertemanannya. Yang kedua itu tuh dari sisi akademik. Nah, dari sisi akademik ini mahasiswa jadi kurang fokus untuk belajar. Sejauh ini, apakah kampus atau fakultas pernah memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi atau perilaku seksual? Jika pernah, apa efeknya? Setahu saya ada, tapi nggak terlalu sering. Dan itu juga nggak efektif karena mahasiswa masih menganggap tabu hal tersebut. Jika Anda diminta memberikan rekomendasi untuk mencegah perilaku seks bebas di kalangan mahasiswa, apa yang akan sarankan? Pertama, mahasiswa itu harus menjaga pergaulannya, jangan terlalu bebas dengan lawan jenis. Yang kedua, kampus harus lebih memberikan edukasi lebih terhadap mahasiswa. Terus juga mahasiswa harus lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif.